Assalamualaikum Salih-Saliha, kembali lagi bersama Branis di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan masih semangat walaupun masih belajar di rumah ya, Salih-Saliha. Bersama Branis kali ini kita akan belajar tentang kewajiban menjaga lingkungan yang ada di tematik 3F subtema 3. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah selesai berdoa. Sekarang kita lanjut masuk pada materinya ya, Salih-Saliha. Nah, kali ini kita akan mereview apa yang sudah kalian pelajari dari minggu-minggu sebelumnya, Salih-Saliha. Yang pertama kalian sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan energi dan juga sumber energi. Ada juga macam-macam energi. Ada juga bahan bakar fosil, ada juga pembangkit listrik tenaga air, kincir angin, dan juga api sebagai energi panas. Jadi itu adalah beberapa hal yang kalian pelajari di pekan sebelumnya. Karena kita sudah belajar tentang energi dan sumber energinya, sekarang waktunya kita belajar tentang cara melestarikan energi yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah menjaga tanah agar tetap subur. Oh iya, Salih-Saliha, kenapa kok kita harus melestarikan energi? Karena energi jika tidak dilestarikan dan digunakan secara terus-menerus akan cepat habis. Jadi kita harus menghemat dan melestarikan energi tersebut ya, Salih-Saliha. Nah, menjaga tanah agar tetap subur merupakan bentuk cara melestarikan energi yang pertama. Mengapa? Karena tanah mengandung banyak unsur hara yang diperlukan tumbuhan agar bisa tumbuh. Nah, sementara tumbuhan merupakan bahan makanan kita, Salih-Saliha. Jadi, jika tanah tetap subur, maka kita juga banyak mendapatkan bahan makanan dari tumbuhan. Yang selanjutnya adalah tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air. Selain cara ini tidak terpuji, cara ini juga bisa menyebabkan banjir, Salih-Saliha. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh sampah ketika dibuang ke sumber airnya menjadi tidak bersih dan tidak bisa dikonsumsi. Selanjutnya adalah mengurangi polusi udara. Contohnya dengan cara bersepeda. Jika kalian ingin pergi kemanapun yang kalian inginkan, kalian bisa menggunakan sepeda agar mengurangi polusi udara dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah berhemat dalam penggunaan energi, Salih-Saliha. Jangan berboros-boros ya, Salih-Saliha. Nah, utamanya kita harus berhemat dalam hal bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Salih-Saliha. Selanjutnya adalah kewajiban ketika bermain di taman. Nah, dalam melaksanakan kewajiban, hendaknya kita melakukan kewajiban di segala aspek hal yang kita lakukan. Dalam bermain pun kita harus melakukan kewajiban kita jika kita bermain di dalam taman, Salih-Saliha. Yang pertama adalah menjaga kebersihan taman. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau tidak mengotori. Ini yang kedua juga membuang sampah pada tempatnya, dan yang ketiga adalah tidak merusak taman bermain, seperti contohnya tidak mencabuti rumput atau tidak, ya pokoknya merusak taman bermain. Jadi hal-hal yang merusak taman bermain kalian harus hindari ya, Salih-Saliha, karena kewajiban kita adalah untuk menjaga kebersihannya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai dua contoh gambar, dua anak dengan dua situasi yang berbeda. Kira-kira yang mana yang merupakan sikap terpuji, Salih-Saliha? Ya benar, yang merupakan sikap terpuji adalah membuang sampah pada tong sampah atau tempatnya. Yang merupakan sikap tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan, Salih-Saliha. Yang selanjutnya, Bu Guru juga punya dua gambar. Di situ ada Soliha berkerudung, ada dua Soliha berkerudung membuang sampah atau bekas kulit pisang sembarangan di jalan, dan yang satunya membuang kulit pisang di tong sampah. Jadi yang mana yang terpuji, merupakan sikap terpuji, Salih-Saliha? Nah benar, yang itu yang membuang sampah pada tong sampah. Sedangkan yang ini, yang satunya merupakan sikap tidak terpuji, Salih-Saliha. Jadi kulit pisang tersebut dapat mencelakai pengguna jalan yang lain. Jadi jika kita ingin membuang sampah, maka buanglah sampah pada tempatnya ya, Salih-Saliha.
Selanjutnya Bu Guru punya gambar. Di sini ada 2 gambar. Yang mana yang menurut solih-solihah adalah gambar yang terpuji atau sesuatu yang terpuji? Nah, yang ini. Jadi kita bekerja sama membersihkan taman bermain. Sedangkan di gambar yang sebelah kiri merupakan gambar taman bermain yang kotor yang sudah ditinggalkan oleh orang yang bermain di sana. Jadi mulai hari ini kita harus menjaga kebersihan taman bermain. Jika kita bermain di taman bermain ya solih-solihah, menjaga kebersihan tidak hanya di taman bermain solih-solihah, bisa di rumah, di lingkungan sekitar, dan juga dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya ada kewajiban di lingkungan sekolah solih-solihah. Jadi tidak hanya di taman bermain seperti yang Bu Guru katakan tadi, di lingkungan sekolah kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat energi solih-solihah. Di sini ada matikan lampu jika tidak terpakai. Jadi kalian harus mempunyai inisiatif sendiri jika kalian peduli pada lingkungan yang ada di sekitar kalian. Contohnya mematikan lampu jika tidak terpakai. Yang kedua, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar. Yang keempat, mematikan keran air. Jangan dibiarkan hidup terus ya solih-solihah, karena airnya akan meluber kemana-mana dan terbuang percuma. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah beberapa contoh cara menghemat energi di lingkungan sekolah. Mulai hari ini, nanti ketika kita masuk sekolah, kita harus melaksanakan kewajiban ini ya solih-solihah. Selanjutnya adalah say no to plastic bag. Di situ ada tulisan say no to plastic bag. Jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik solih-solihah. Salah satu cara melestarikan lingkungan adalah dengan cara membatasi penggunaan plastik, sebab plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai sehingga dapat meracuni tanah. Nah, seperti yang sebelumnya Bu Guru terangkan bahwa kita harus menjaga kesuburan tanah. Jika terlalu banyak plastik di dalam tanah tersebut, maka tanah tersebut tidak subur solih-solihah, karena plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai solih-solihah. Jadi sangat lama ya. Yang kedua, bahan mentah plastik adalah minyak bumi, sehingga menghindari penggunaan plastik akan menghemat minyak bumi. Dan yang ketiga, pencemaran plastik dapat membahayakan makhluk hidup. Contohnya, ketika di laut solih-solihah, jika banyak sampah plastik bertebaran di laut, maka ikan-ikan yang hidup di laut akan terganggu solih-solihah dan akan berbahaya bagi ikan-ikan tersebut, sehingga ikan-ikan tersebut bisa saja mati. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan limbah plastik terbanyak di dunia solih-solihah. Jadi sangat berbahaya juga untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini solih-solihah. Jadi bagaimana Bu Guru kesimpulannya? Kita harus menggunakan bahan kertas solih-solihah jika ingin membeli sesuatu. Nah, berkaitan dengan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, Bu Guru mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, dia yang dimaksud di sini adalah orang munafik solih-solihah, dan engkau yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul atau perbuatan Rasul akan berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi solih-solihah dan akan merusak tanaman serta ternak-ternak. Sedangkan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita harus selalu melestarikan apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini ya solih-solihah. Oke solih-solihah, semoga penjelasan Bu Guru bisa dimengerti. Bu Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.